Suami dan mertuaku berteriak kelaparan sambil menamparku. Jadi kusiapkan makan malam termahal yang isinya membuat mereka langsung jadi gelandangan detik itu juga. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Jam digital di dashboard mobilku sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat 15 menit. Rasanya tulang punggungku mau copot satu persatu. Seolah-olah baru saja digilas mesin penggiling adonan kue. Hari ini benar-benar gila. Pesanan nasi kotak untuk acara syukuran pejabat daerah itu nyaris membuatku kehilangan kewarasan. Bayangkan saja, 500 porsi ayam bakar madu dan sate lilit harus siap dalam waktu kurang dari 8 jam karena pesanan dadakan. Bau asap arang dan bumbu kacang masih menempel kuat di baju kerjaku. Bahkan parfum mahal yang kusemprotkan tadi pagi sudah menyerah kalah melawan aroma bawang goreng. Aku memutar leher yang kaku, bunyinya berderak cukup keras, persis seperti kerupuk kaleng yang digigit. Mobil sedan hitam yang kucicil dengan keringat dan air mata ini akhirnya berbelok masuk ke pelataran parkir rumah. Sebenarnya aku agak malas pulang. Kalau boleh jujur, rasanya lebih damai tidur di dalam mobil di parkiran minimarket daripada masuk ke rumah yang cicilannya juga aku yang bayar ini. Tapi, bayangan kasur empuk dan pendingin ruangan yang sejuk memaksaku untuk tetap waras. Aku mematikan mesin, menghela napas panjang, dan mencoba menyusun senyum palsu untuk menghadapi penghuni rumah. Yah, hitung-hitung latihan senam wajah biar awet muda, meskipun menghadapi mereka justru bikin cepat tua. Lampu ruang tengah menyala terang benderang. Padahal biasanya jam segini rumah sudah gelap gulita demi hemat listrik. Firasatku langsung tidak enak, seperti ada alarm bahaya yang berbunyi nyaring di kepalaku. Biasanya, kalau lampu menyala semua di tengah malam begini, ada dua kemungkinan, ada maling masuk, atau ada sidang dadakan dari Hakim Agung, alias ibu mertuaku. Dan melihat mobil Budi, suamiku, terparkir miring di garasi, sepertinya opsi kedua yang akan terjadi. Maling pun mungkin akan berpikir dua kali untuk masuk ke sini kalau tahu ada Ibu Darmi di dalam. Kunci pintu kuputar perlahan, berharap bunyinya tidak membangunkan macan tidur, tapi harapan itu sia-sia belaka. Begitu pintu terbuka, hawa dingin dari penyejuk ruangan langsung menampar wajahku, bersamaan dengan tatapan tajam tiga pasang mata yang sudah siap menerkam. Mereka duduk berjajar di sofa kulit berwarna coklat tua, sofa yang kubeli dari bonus lebaran tahun lalu. Pemandangannya persis seperti juri ajang pencarian bakat yang siap memberikan komentar pedas pada peserta yang suaranya sumbang. Bedanya, di sini aku bukan peserta audisi, melainkan tersangka utama. Budi duduk di tengah dengan kaki menyilang. Lagaknya sudah seperti bos mafia di film-film aksi, padahal uang bensin pun masih minta jatah padaku. Dia mengenakan kemeja yang kancing atasnya dibuka, memperlihatkan sedikit kaos dalam yang sudah mulai melar. Wajahnya merah padam, entah karena marah atau karena kebanyakan merokok di teras. Di sebelah kanannya, Ibu Darmi duduk tegak dengan kipas tangan yang dikibas-kibaskan dengan tempo cepat. Tanda kalau emosinya sedang diubun-ubun. Sementara di sebelah kiri, Rina, adik iparku yang katanya selebritas media sosial itu, sibuk memencet layar ponselnya tanpa menoleh sedikit pun, seolah-olah kehadiranku tidak lebih penting dari jumlah tanda suka di unggahan terbarunya. Baru saja satu kakiku melangkah masuk melewati ambang pintu, suara melengking Ibu Darmi langsung memecah keheningan malam. "Lihat jam berapa ini?" teriaknya sambil menunjuk jam dinding besar yang tergantung di atas televisi. Suaranya begitu nyaring, sampai-sampai aku khawatir kaca jendela akan retak karenanya. Dasar menantu tidak tahu diri. Keluyuran sampai tengah malam, sementara suami dan mertua dibiarkan mati kelaparan di rumah. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Nyonya besar. Aku terdiam di tempat, menahan napas sambil mencoba mencerna tuduhan konyol itu. Keluyuran katanya? Padahal dia tahu betul aku banting tulang mengurus usaha catering yang menjadi satu-satunya sumber pemasukan di rumah ini. Budi sudah 2 tahun menganggur dengan alasan, sedang mencari peluang bisnis yang selevel, yang kenyataannya cuma main game daring seharian sampai lupa waktu.
Sementara Ibu Darmi dan Rina, pekerjaan mereka hanya menghabiskan uang belanja, arisan, dan berburu diskon di pusat perbelanjaan. Lucu sekali rasanya disebut Nyonya Besar oleh orang-orang yang hidupnya justru aku biayai bak raja dan ratu. Bu, aku baru selesai urus catering. Jawabku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar dan sopan. Pesanan hari ini banyak sekali. Ada 500 porsi. Dan karyawanku ada yang sakit 1. Jadi aku harus turun tangan langsung membakar ayam. Aku mencoba memberikan alasan logis, berharap ada secuil pengertian yang tersisa di hati nurani mereka. Tapi sepertinya hati nurani adalah barang mewah yang tidak mampu mereka miliki. Budi tiba-tiba berdiri, gerakan tubuhnya kasar dan mengintimidasi. Dia berjalan mendekat ke arahku dengan langkah lebar. Bau rokok yang menyengat langsung tercium saat dia berdiri tepat di hadapanku. Alasan terus. Bentaknya tepat di depan wajahku. Kamu itu istri. Tugas utamamu melayani suami. Bukan cari uang doang. Apa gunanya kamu cari uang banyak kalau suamimu pulang ke rumah tidak ada makanan di meja makan? Kamu mau merendahkan aku sebagai kepala keluarga? Ya? Mau pamer kalau kamu yang pegang uang? Kepala keluarga? Ingin rasanya aku tertawa terbahak-bahak sampai guling-guling di lantai mendengar istilah itu keluar dari mulut Budi. Kepala keluarga macam apa yang bulan lalu merengek minta dibelikan ponsel keluaran terbaru dengan alasan untuk menunjang penampilan saat rapat bisnis fiktifnya? Kepala keluarga macam apa yang membiarkan istrinya mengangkat karung beras 50 kg sementara dia sibuk memijat stik kendali permainan videonya? Tapi tawa itu kutelan kembali bulat-bulat. Karena aku tahu mendebat Budi saat emosinya sedang naik hanya akan memperburuk keadaan. Rina lapar, Mbak, celetuk Rina tiba-tiba, masih tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Jempolnya menari-nari lincah di atas layar, mungkin sedang membalas komentar penggemar bayarannya. Masa di kulkas cuma ada air putih dingin sama telur mentah? Mbak Sari sengaja ya mau bikin kita semua sakit, Ma? Aku kan lagi diet karbo. Harusnya Mbak siapin dada ayam rebus atau salad gitu loh sebelum pergi. Nggak peka banget jadi kakak ipar. Darahku mulai mendidih. Rasanya seperti ada kompor gas yang menyala di dalam dadaku. Rina ini usianya sudah 25 tahun. Tapi kelakuannya lebih manja daripada balita yang minta susu. Dia punya tangan dan kaki yang lengkap, sehat walafiat. Tapi menggoreng telur saja tidak mau karena takut kena cipratan minyak yang bisa merusak kulit mulusnya. Padahal kulit mulus itu pun hasil perawatan di klinik kecantikan yang tagihannya dibebankan ke kartu kreditku. Cepat masak sekarang. Ibu Darmi menimpali, kali ini dia berdiri dan berkacak pinggang, persis seperti mandor bangunan yang sedang memarahi kuli. Jangan banyak alasan capek atau apalah. Kami sudah menunggu dari jam 7 malam. Kamu pikir enak menahan lapar, hah? Dasar wanita tak berguna. Menyesal aku merestui Budi menikah sama perempuan kampung sepertimu. Bisanya cuma bikin susah orang tua. Kata, perempuan kampung, itu benar-benar menusuk. Dulu, saat usahaku baru merintis dan belum menghasilkan banyak uang, mereka memang sering merendahkanku. Tapi sekarang, saat usahaku sudah maju dan menghidupi gaya hidup mewah mereka, sebutan itu masih saja menempel. Manusia memang makhluk yang paling pandai melupakan kebaikan orang lain, apalagi kalau perutnya sedang kosong dan egonya sedang tinggi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang rasanya tinggal seujung kuku. Mas, Bu, Rina, kataku mencoba bernegosiasi. Ini sudah jam 11 malam. Badan aku capek sekali. Bagaimana kalau pesan makanan lewat aplikasi saja? Pakai akunku. Nanti aku yang bayar. Kalian mau pesan apa saja boleh. Sate, martabak, atau makanan cepat saji. Biar cepat dan aku bisa istirahat. Tawaran itu menurutku sangat masuk akal dan solutif. Siapa sih yang menolak ditraktir makan enak tanpa perlu repot? Namun, tanggapan yang kudapat sungguh di luar dugaan. Budi menatapku dengan mata melotot. Seolah aku baru saja menghina harga dirinya yang setipis kulit bawang itu. Tanpa aba-aba, tangan kanannya melayang cepat. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat mulus di pipi kiriku. Bunyinya begitu nyaring,
memecah keheningan malam dan membuat telingaku berdenging seketika. Rasa panas dan perih langsung menjalar di wajah, tapi rasa sakit di hati jauh lebih menyengat. Aku terhuyung sedikit ke belakang, memegangi pipiku yang mulai terasa kebas. Mataku memanas, tapi aku menahan sekuat tenaga agar air mata tidak jatuh. Pantang bagiku menangis di depan manusia-manusia tidak punya hati ini. Menangis hanya akan membuat mereka merasa menang, dan aku tidak sudi memberikan kemenangan itu. Ruangan itu hening seketika. Rina menghentikan aktivitasnya bermain ponsel dan menatapku dengan mulut sedikit terbuka. Tapi kemudian sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis yang menyebalkan. Ibu Darmi justru mendengus puas. Seolah tamparan itu adalah hukuman yang pantas kudapatkan. Rasakan, desis Ibu Darmi kejam. Itu akibatnya kalau berani membantah suami. Suami minta dimasakin, ya masak. Bukan malah nyuruh pesan makanan luar. Kamu mau meracuni kami dengan makanan penuh pengawet? Istri macam apa kamu ini? Budi menurunkan tangannya. Napasnya memburu. Tidak ada sedikit pun penyesalan di matanya. Justru dia terlihat merasa gagah, seolah baru saja menaklukkan naga. Dengar itu, bentak Budi lagi, telunjuknya menuding-nuding wajahku. Masak sekarang. Jangan keluar dari dapur sebelum ada makanan enak di meja makan. Kalau rasanya tidak enak, piringnya bakal melayang ke kepalamu. Mengerti? Aku menegakkan tubuh, menurunkan tangan dari pipi yang masih berdenyut nyeri. Aku menatap mereka satu persatu. Budi dengan keangkuhannya, Ibu Darmi dengan kesombongannya, dan Rina dengan ketidakpeduliannya. Malam ini, ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Bukan tulang, bukan semangat, tapi rasa hormat dan sabar yang selama ini kujaga mati-matian. Selama 5 tahun aku mengalah, diam, dan menuruti semua kemauan mereka demi menjaga keutuhan rumah tangga ini. Tapi malam ini, tamparan itu menyadarkanku bahwa aku bukan sedang berkorban, melainkan sedang memberi makan parasit yang tidak akan pernah kenyang. Rasa lelah di tubuhku mendadak hilang, berganti dengan gelombang adrenalin yang dingin dan tenang. Otakku bekerja cepat, menyusun rencana yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar tamparan fisik. Kalau mereka menginginkan drama, aku akan berikan pertunjukan terbaik yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Baik, jawabku singkat. Suaraku terdengar begitu tenang, bahkan aku sendiri terkejut mendengarnya. Tidak ada getar ketakutan, tidak ada isak tangis. Kalian lapar, kan? Tunggu 20 menit. Aku akan siapkan hidangan paling spesial yang pernah ada di rumah ini. Duduklah yang manis, siapkan perut kalian. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku membalikan badan dan melangkah menuju dapur. Langkahku tegap dan pasti. Sepatu kerjaku berbunyi tak-tak di atas lantai marmer yang dingin, seirama dengan detak jantungku yang kini berpacu bukan karena takut, tapi karena antusias. Aku tidak akan memasak nasi goreng, tidak akan membuat mie instan, dan jelas tidak akan menyalakan kompor. Sesampainya di dapur, aku menutup pintu geser kaca dengan rapat, lalu menguncinya dari dalam. Aku bersandar sejenak di meja dapur yang bersih mengkilap, dapur impian yang kubangun dengan uang tabunganku sendiri. Kulihat pantulan wajahku di pintu oven. Pipi kiriku memerah, ada bekas jari Budi di sana. Aku tersenyum tipis melihat bayangan itu. Terima kasih, Mas Budi. Bisikku pelan pada bayanganku sendiri. Tamparanmu tadi adalah tombol. Mulai, yang kutunggu-tunggu selama ini. Aku berjalan menuju lemari gantung di pojok dapur. Tempat aku menyimpan bumbu rahasia yang sudah kusiapkan sejak lama. Bukan bumbu dapur biasa, melainkan sebuah map tebal berwarna merah menyala yang terselip rapi di belakang toples tepung terigu. Malam ini, mereka minta dilayani? Baiklah, akan kulayani mereka sampai kenyang. Sangat kenyang sampai mereka muntah. Aku mengambil pisau daging besar dari rak, lalu mulai memukul-mukulkannya ke talenan kayu dengan irama yang konstan. Duk duk duk. Suaranya cukup keras hingga terdengar ke ruang tengah, menciptakan ilusi bahwa aku sedang bekerja keras memotong daging untuk tuan-tuan besar di luar sana. Padahal, tanganku yang satu lagi sedang sibuk membuka map merah itu,
mengeluarkan lembar demi lembar dokumen yang akan menjadi menu utama malam ini. Ah, rasanya lebih memuaskan daripada memasak rendang daging sapi wagyu sekalipun. Tunggu saja, keluargaku sayang. Makan malam kali ini akan terasa sangat mengejutkan. Bunyi, klik, dari kunci pintu dapur yang kuputar rasanya menjadi suara paling merdu malam ini. Jauh lebih indah daripada lagu cinta manapun yang pernah Budi nyanyikan saat merayuku dulu. Begitu pintu tertutup rapat, aku menyandarkan punggung ke daun pintu yang dingin, membiarkan napas panjang keluar dari paru-paru yang rasanya sesak bukan main. Di luar sana, di ruang tengah yang berjarak hanya selembar tembok, 3 manusia itu pasti sedang tersenyum puas, merasa menang karena berhasil menundukkan pembantu berkedok istri ini lagi. Mereka mungkin berpikir aku sedang menangis terseduh-seduh di pojok dapur sambil mengupas bawang, meratapi nasib sambil berharap keajaiban datang. Padahal, air mataku sudah kering kerontang, habis tak bersisa disedot oleh kelakuan ajaib mereka selama 5 tahun terakhir. Menangis? Maaf saja. Air mataku terlalu mahal untuk dibuang demi orang-orang yang bahkan tidak tahu cara membedakan lengkuas dan jahe. Aku berjalan tenang menuju meja dapur, mengambil pisau daging paling besar dan berat yang biasa kupakai untuk memotong tulang iga sapi. Kililatan logam pisau itu memantulkan wajahku yang lebam sebelah. Sebuah karya seni abstrak hasil tangan suamiku tercinta. Tanpa ragu, aku mulai menghantamkan pisau itu ke atas talenan kayu yang kosong. Tak! Iramanya kubuat cepat dan bertenaga. Seolah-olah aku sedang mencincang daging sapi kualitas impor dengan penuh semangat. Suara gaduh itu sengaja kuciptakan keras-keras agar menembus dinding dapur, memberi sinyal palsu kepada perut-perut lapar di luar sana bahwa hidangan lezat sedang diproses. Biar saja mereka menelan ludah membayangkan aroma masakan. Padahal yang sedang kuracik di sini adalah resep kehancuran mereka. Lucu sekali kalau dipikir-pikir. Bagaimana suara pisau beradu dengan kayu ini bisa menjadi musik pengantar tidur bagi kewarasanku yang nyaris putus. Di ruang tamu, aku bisa mendengar samar-samar suara tawarina dan celoteh Ibu Darmi. Mungkin mereka sedang membahas betapa hebatnya Budi mendidik istri, atau mungkin sedang merencanakan belanja bulanan menggunakan kartu kreditku lagi. Mereka benar-benar tidak sadar bahwa suara tak-tak dari dapur ini bukanlah tanda bakti seorang istri, melainkan hitungan mundur menuju kiamat kecil bagi kehidupan nyaman mereka. Rasanya seperti melihat tikus yang sedang asyik menari di atas perangkap. Tidak tahu bahwa keju yang mereka incar adalah umpan terakhir sebelum besi penjepit menghantam leher. Sambil tangan kanan terus beraksi memukul talenan kosong layaknya drummer profesional, tangan kiriku bergerak lincah menuju lemari bawah di sudut ruangan, tepat di belakang deretan toples bumbu yang jarang disentuh. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kantong plastik bekas dan botol minyak goreng, ada sebuah kotak besi kecil yang kusembunyikan rapat-rapat. Kotak ini adalah nyawaku, tempat aku menyimpan semua bukti kebodohan dan keserakahan mereka yang kucatat rapi dalam diam. Kunci kotak itu tergantung manis di kalung yang selalu kusembunyikan di balik baju. Dengan gerakan cepat, aku membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah map plastik tebal berwarna merah menyala. Warnanya semerah amarah yang kupendam, atau mungkin semerah bekas tamparan di pipiku sekarang. Map merah ini terasa berat di tangan, seberat beban hidup yang kupikul sendirian selama ini. Aku meletakkannya di atas meja marmer, tepat di samping talenan yang masih kupukuli sesekali untuk menjaga sandiwara tetap hidup. Aku membuka map itu perlahan, menikmati momen ini seperti seorang jenderal yang sedang membuka peta strategi perang. Dokumen pertama yang kutarik keluar adalah kertas hijau tebal berlambang burung Garuda, sertifikat hak milik rumah ini. Dulu, rumah ini memang dibeli atas nama Budi karena dia merengek ingin merasa dihargai sebagai kepala keluarga, meskipun uang mukanya 100% dari tabunganku. Tapi bulan lalu, saat Budi mabuk kemenangan karena tim bola favoritnya menang, dia tanpa sadar menandatangani surat kuasa balik nama yang kuselipkan di antara tumpukan berkas tagihan listrik. Prosesnya mahal dan berbelit, tapi berkat kenalan notaris yang kulayani cateringnya, nama di sertifikat ini sekarang tertulis jelas dan tegas, Sari Wahyuni. Senyum miring terukir di bibirku saat mengelus nama itu. Bayangkan betapa lucunya nanti saat mereka tahu bahwa mereka sedang duduk, makan, dan berteriak-teriak mengusir pemilik asli rumah yang mereka tempati. Budi si, tuan rumah,
Ternyata hanyalah penumpang gelap di istanaku. Di bawah sertifikat itu, ada tumpukan kertas lain yang tak kalah mematikan. Rekening koran setebal novel romansa remaja, berisi riwayat transaksi Budi selama 2 tahun terakhir. Bukan transaksi bisnis seperti yang selalu dia banggakan, melainkan aliran dana ke situs judi daring dan transfer rutin ke wanita-wanita penghibur di aplikasi hijau. Jumlahnya fantastis, cukup untuk membeli 1 mobil keluarga baru secara tunai. Dasar laki-laki buaya darat, sudah numpang hidup, pakai uang istri buat foya-foya pula. Kalau ada lomba tidak tahu diri tingkat kecamatan, Budi pasti juara bertahan 3 periode berturut-turut. Tak ketinggalan, ada juga catatan tagihan kartu kredit atas nama Rina, adik iparku yang gayanya selangit itu. Lembaran tagihan ini penuh dengan pembelian barang-barang yang tidak penting, tas bermerek palsu, sepatu hak tinggi yang cuma dipakai sekali buat foto, sampai perawatan bulu mata yang harganya bisa buat makan 1 kampung. Semua tagihan itu dialamatkan ke kantorku, dan selama ini aku membayarnya diam-diam supaya tidak ada penagih utang yang datang ke rumah dan bikin malu. Bodoh memang aku dulu, berpikir kalau aku baik pada adiknya, suamiku akan makin sayang. Ternyata, kebaikan itu malah dianggap kelemahan. Rina si parasit cantik itu mungkin lupa, bahwa gaya hidup sosialita tidak bisa dibayar pakai likes dan komentar pujian di media sosial. Dokumen terakhir di tumpukan paling bawah adalah pamungkasnya. Surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani di atas materai 10.000. Kertas ini masih bersih, rapi, dan wanginya seperti wangi kebebasan. Aku sudah menyiapkannya sejak 3 bulan lalu, menunggu waktu yang tepat untuk dijatuhkan seperti bom atom. Dan malam ini, berkat tamparan Budi yang membekas itu, tombol peluncurnya resmi ditekan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertimbangan, kasihan sama ibu, atau malu sama tetangga. Rasa kasihan itu sudah mati, dikubur bersama rasa hormatku pada mereka. Sari, lama sekali sih. Jangan bilang kamu malah tidur di dalam. Teriakan Ibu Darmi dari ruang tengah menembus lamunanku. Suaranya serak-serak basah. Mungkin karena kebanyakan makan gorengan atau kebanyakan teriak-teriak memarahi tukang sayur. Awas ya kalau masakannya hambar. Lidahku lagi nggak enak gara-gara nunggu kelamaan. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat kering. Tenang saja, Bu mertua tersayang. Masakan kali ini tidak akan hambar. Rasanya akan sangat kaya. Ada rasa pahit kenyataan, rasa pedas pengkhianatan, dan rasa asam penyesalan. Dijamin lidah ibu akan bergoyang. Saking kagetnya sampai lupa cara menelan. Aku mengambil nampan perak besar yang biasanya hanya keluar saat lebaran atau acara arisan keluarga besar. Nampan ini berkilau indah tertimpa lampu dapur. Siap menjadi panggung bagi drama babak terakhir ini. Kususun dokumen-dokumen itu dengan artistik di atas nampan. Sertifikat rumah di tengah sebagai hidangan utama, dikelilingi oleh bukti transfer judi dan tagihan belanja sebagai lauk porsinya, lalu ditutup dengan surat cerai sebagai pencuci mulut yang menyegarkan. Sungguh komposisi yang estetik, jauh lebih indah daripada tumpengan nasi kuning manapun yang pernah kubuat. Terakhir, aku menutup nampan itu dengan tudung saji perak berbentuk kubah yang tinggi. Dari luar, ini terlihat seperti sajian makan malam mewah ala restoran bintang 5 yang siap disantap oleh keluarga kerajaan. Padahal isinya adalah tiket satu arah menuju neraka dunia bagi mereka. Aku berjalan menuju cermin kecil yang tergantung di dekat wastafel, merapikan sedikit rambut yang keluar dari jilbab instanku. Pipi kiriku masih merah, sedikit bengkak. Tapi anehnya aku merasa lebih cantik dari biasanya. Tatapan mataku di cermin terlihat tajam, dingin, dan penuh determinasi. Sosok wanita lemah yang dulu selalu menunduk takut kalau dibentak suami sudah tidak ada di sana. Yang ada sekarang adalah Sari yang baru. Sari yang siap membakar jembatan di belakangnya agar tidak ada jalan untuk kembali. Waktu 20 menit sudah habis. Pertunjukan harus segera dimulai. Aku mengangkat nampan itu dengan kedua tangan. Beratnya lumayan, tapi hatiku terasa ringan sekali. Seolah ada beban bertonton yang baru saja diangkat dari pundakku. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma dapur untuk terakhir kalinya sebagai seorang istri yang tertindas. Mulai detik ini,
Dapur ini bukan lagi penjara bagiku, tapi ruang kendali di mana aku yang memegang semua keputusannya. Dengan langkah mantap, aku menendang pengganjal pintu dan melangkah keluar menuju ruang makan. Siap-siap, sayangku. Makan malam sudah siap. Jangan sampai tersedak ya. Langkah kakiku memasuki ruang makan terasa begitu dramatis. Persis seperti adegan pembuka di film-film kolosal ketika sang ratu memasuki arena pertarungan. Ketiga manusia yang duduk mengelilingi meja makan kaca itu langsung menegakkan punggung begitu melihat nampan perak besar di tanganku. Mata mereka berbinar-binar, persis seperti mata kucing yang melihat ikan asin digantung. Rasa lapar rupanya sukses membuat mereka lupa sejenak pada adegan tamparan tadi. Atau mungkin mereka memang menganggap tamparan itu hal yang wajar, semacam bumbu penyedap dalam rumah tangga. Sendok dan garpu sudah tergenggam erat di tangan masing-masing, siap menyerang apapun yang ada di balik tudung saji berkilau ini. Aku meletakkan nampan itu tepat di tengah meja dengan gerakan perlahan dan penuh wibawa. Ting! Bunyi pantat nampan perak bersentuhan dengan kaca meja terdengar nyaring dan jernih. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara perut Budi yang berkeruyuk kencang. Sebuah orkestra alamiah yang menandakan cacing-cacing di perutnya sedang demo minta jatah. Ibu Darmi menatap tudung saji itu dengan tatapan menilai. Seolah-olah dia adalah juri lomba masak yang siap memberikan kritik pedas kalau rasa garamnya kurang sebutir saja. Nah, begitu dong. Seru Ibu Darmi sambil membetulkan posisi duduknya agar lebih dekat ke meja. Istri itu harus sigap. Jangan cuma pintar cari uang, tapi urusan perut suami dan mertua itu nomor satu. Baunya kok tidak tercium sampai sini ya? Jangan-jangan kamu masak makanan sehat yang hambar itu lagi? Awas ya kalau tidak ada santannya. Lidahku lagi ingin yang gurih-gurih. Rina ikut menimpali tanpa melepaskan pandangannya dari layar ponsel yang kini diarahkan ke nampan. Rupanya dia berniat merekam momen makan malam ini untuk konten media sosialnya. Mbak Sari masak apa sih? Kalau tampilannya estetik, lumayan nih buat bahan cerita di akunku. Judulnya, Makan Malam Tengah Malam Masakan Kakak Ipar. Buruan buka dong, Mbak, keburu pengikutku bosan menunggu. Aku tersenyum manis. Senyum paling manis yang bisa kuberikan malam ini, meskipun rasanya bibirku kaku seperti habis disuntik obat bius. Aku berdiri tegak di ujung meja, melipat kedua tangan di dada, menikmati detik-detik terakhir ketidaktahuan mereka. Silakan, Mas Budi. Sebagai kepala keluarga yang terhormat, Mas yang paling berhak membuka tudung sajinya. Ini hidangan spesial, paling mahal, dan paling berharga yang pernah aku sajikan seumur hidupku. Nikmatilah sampai ke tulang-tulangnya. Budi mendengus bangga. Hidungnya kembang kempis merasa diakui. Dia meletakkan sendoknya, lalu mengulurkan kedua tangan untuk mengangkat penutup nampan itu dengan gerakan teatrikal. Nah, dengar itu Bu, Rin. Sari sudah sadar posisinya. Ayo kita lihat. Semoga isinya rendang daging atau minimal ayam bakar madu. Awas kalau cuma telur dadar. Dengan satu hentakan napas, Budi mengangkat tudung saji itu tinggi-tinggi. Tadaa! Serunya bersemangat. Namun, sorak-sorai yang kuharapkan, atau lebih tepatnya teriakan kaget, tidak langsung terdengar. Yang terjadi adalah keheningan yang membingungkan. Senyum lebar di wajah Budi perlahan luntur, berganti dengan kerutan di dahi yang semakin dalam. Ibu Darmi memicingkan matanya yang rabun dekat. Sementara Rina menurunkan ponselnya karena bingung objek yang direkamnya tidak sesuai ekspektasi. Tidak ada uap panas yang mengepul, tidak ada aroma rempah yang menggugah selera, dan yang paling parah, tidak ada makanan yang bisa dikunyah. Di atas nampan perak yang mewah itu, hanya tergeletak tumpukan kertas putih dengan beberapa map berwarna-warni. Budi menatap nampan, lalu menatapku. Lalu menatap nampan lagi. Otaknya yang mungkin sudah lama tidak dipakai berpikir keras itu tanpa kesulitan memproses informasi visual di depannya. Ini apa? Tanyanya dengan suara pelan. Terdengar bodoh sekali. Mana makanannya? Kamu mau kita makan kertas? Kamu pikir kita rayap? Aku tertawa kecil. Suara tawaku memantul di dinding ruang makan yang sunyi. Loh, bukannya kalian lapar? Itu hidangan paling mengenyangkan. Mas, coba dilihat lebih teliti.
Itu kertas bukan sembarang kertas. Nilai gizinya mungkin 0, tapi nilai nominalnya bisa bikin Mas Budi kenyang 7 turunan kalau Mas pintar mengelolanya. Sayangnya, Mas kan tidak pintar. Ibu Darmi yang tidak sabaran langsung menyambar tumpukan kertas paling atas. Tangan keriputnya gemetar saat memegang dokumen tebal bersampul hijau itu. Dia mendekatkan kertas itu ke wajahnya, menyipitkan mata membaca tulisan besar di bagian depan. Detik berikutnya, matanya melotot nyaris keluar. Mulutnya ternganga lebar sampai aku bisa melihat tambalan gigi gerahamnya yang berwarna perak. Sertifikat. Hak milik. Eja Ibu Darmi terbata-bata. Atas nama Sari Wahyuni? Apa-apaan ini? Kenapa nama Budi tidak ada di sini? Kenapa jadi nama kamu? Teriakan Ibu Darmi sukses memicu kepanikan massal. Budi langsung merampas sertifikat itu dari tangan ibunya, membacanya dengan napas memburu. Wajahnya yang tadi merah karena lapar, kini pucat pasi seperti mayat yang kehabisan darah. Sari, kamu memalsukan dokumennya. Rumah ini kan atas namaku. Aku yang tanda tangan di notaris 5 tahun lalu. Kenapa sekarang jadi namamu? Kamu mau menipuku ya? Menipu? Tanyaku santai sambil menarik kursi dan duduk dengan tenang, seolah-olah aku sedang menonton pertunjukan sirkus gratis. Coba ingat-ingat lagi, Mas. Bulan lalu, waktu kamu mabuk kemenangan bola dan minta tanda tangan berkas-berkas tagihan listrik yang menumpuk, kamu saking senangnya sampai tidak baca apa yang kamu tanda tangan. Itu surat kuasa balik nama. Sayang. Lagi pula, rumah ini 100% dibeli pakai uang tabunganku, uang warisan bapakku, dan hasil keringat kateringku. Kamu cuma nyumbang nama biar kelihatan gagah. Sekarang, aku cuma mengambil hakku kembali. Adil, kan? Belum sempat Budi meledak, Rina menjerit histeris sambil memegang lembaran kertas lain yang dia ambil dari nampan. Mbak Sari gila ya? Ini apa? Tagihan kartu kredit 50 juta. Kenapa di-print dan ditaruh di sini? Malu-maluin banget sih. Rina melempar kertas itu ke meja dengan wajah jijik, seolah kertas itu mengandung virus mematikan. Oh, itu camilannya, Rin. Jawabku ringan. Selama ini kamu gesek sana gesek sini, beli tas palsu biar kelihatan kaya, perawatan wajah biar dapat pacar kaya. Semuanya pakai kartu tambahan dari rekeningku, kan? Aku cuma mau kasih tahu, total utangmu sudah seharga mobil murah. Dan mulai detik ini, kartunya sudah kublokir. Jadi kalau besok kamu mau beli kopi susu kekinian, siap-siap saja kartunya ditolak mesin. Pasti estetik banget tuh buat konten. Judulnya, selebgram diusir kasir karena kartu ditolak. Suasana di meja makan itu kacau balau. Nafsu makan mereka hilang seketika, digantikan oleh rasa panik yang mencekik. Budi membanting sertifikat rumah ke meja. Napasnya naik turun seperti banteng yang siap menyeruduk. Dia menatapku dengan nyalang. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Kurang ajar. Kamu merencanakan ini semua. Kamu sengaja menjebakku. Istri durhaka. Balikin nama sertifikat itu atau apa? Potongku cepat sambil menyodorkan satu lembar kertas terakhir yang masih tergeletak manis di nampan. Kertas dengan kop surat pengadilan agama. Atau kamu mau pukul aku lagi? Silakan. Tapi sebelum itu, baca dulu menu penutupnya. Surat gugatan cerai. Sudah kutandatangani di atas materai. Alasan gugatan, penelantaran ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Paket lengkap. Mas, komplit pakai telur. Budi terdiam. Matanya menatap nanar kertas gugatan cerai itu. Tangannya yang tadi mengepal kini terkulai lemas di sisi tubuh. Mulutnya bergerak-gerak ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Darmi yang menyadari situasi semakin genting mulai menangis meraung-raung, mengeluarkan jurus andalannya, drama air mata buaya. Ya Allah, Gusti, punya menantu kok kejamnya melebihi ibu tiri di sinetron. Kami ini keluargamu. Sari, tega-teganya kamu mau mengusir kami dan menceraikan suamimu. Ingat dosa. Sari,
Ingat surga istri itu ada di telapak kaki suami. Raung Ibu Darmi sambil memukuli meja makan, berharap tetangga dengar dan datang membela. Aku hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Surga memang di telapak kaki suami, Bu. Tapi kalau suaminya modelan Mas Budi yang kerjanya cuma injak-injak harga diri istri dan habisin uang istri buat judi, saya rasa surganya pindah alamat. Sekarang, silakan dinikmati. Makanan, kalian. Kenyang, kan? Kenyang makan uangku selama 5 tahun? Nah, sekarang waktunya bayar tagihan. Pemandangan di depanku ini sungguh memuaskan. Wajah-wajah syok, ketakutan, dan kebingungan mereka adalah bayaran lunas atas semua rasa sakitku. Mereka pikir aku wanita bodoh yang bisa diperah selamanya. Maaf saja, sapi perah pun kalau diperlakukan kasar lama-lama akan menendang juga. Dan malam ini, tendanganku tepat sasaran di ulu hati mereka. Selamat makan, para parasit. Suasana ruang makan yang tadinya hanya diisi suara perut keroncongan, dalam sekejap berubah menjadi arena pasar malam yang rusuh dan penuh teriakan. Kertas gugatan cerai yang tadi dipegang Budi kini sudah melayang ke udara, mendarat mengenaskan di atas lantai marmer. Wajah suamiku itu merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar seperti kabel listrik yang mau putus. Dia menatapku dengan mata melotot. Seolah-olah aku baru saja berubah menjadi makhluk luar angkasa berkepala 3. Lucu sekali melihat pria yang biasanya sok berkuasa ini tiba-tiba gelagapan seperti ayam jago yang kehilangan taji. Apa maksudnya ini, Sari? Bentak Budi. Suaranya menggelegar sampai membuat gelas kaca di meja bergetar. Dia menunjuk-nunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar hebat. Kamu mau menceraikan aku? Suamimu sendiri? Kamu sudah gila ya? Siapa yang meracuni pikiranmu? Hah? Pasti teman-teman arisanmu yang janda-janda itu, kan? Aku hanya menyandarkan punggung ke kursi, menyilangkan kaki dengan santai, lalu mengambil gelas air putih di depanku. Meneguknya pelan-pelan seolah sedang menikmati teh sore di pinggir pantai. Tidak ada yang meracuni pikiranku, Mas. Justru aku yang selama ini keracunan janji manis kamu. Sabar ya, sayang. Bulan depan aku dapat proyek besar. Itu katamu 2 tahun lalu. Nyatanya, proyek yang kamu kerjakan cuma proyek menghabiskan saldo tabunganku di meja judi daring. Mendengar kata judi, wajah Budi yang merah pada mendadak berubah pucat pasi, seputih tembok di belakangnya. Mulutnya terkatup rapat. Matanya bergerak liar mencari alasan. Ah, kena kau. Dia pikir aku tidak tahu kemana larinya uang belanja bulanan yang selalu kurang itu. Belum sempat Budi membela diri, Ibu Darmi yang sedari tadi bengong menatap sertifikat rumah, tiba-tiba menjerit histeris. Suaranya melengking tinggi, persis sirine ambulan yang sedang terjebak macet. Bohong! Ini pasti palsu! Teriaknya sambil mengibas-ngibaskan sertifikat itu di depan wajahku. Rumah ini milik anakku. Budi yang beli. Kamu itu cuma menumpang. Sari! Dasar menantu tidak tahu diri. Sudah diberi tumpangan malah mau merampas harta. Aku laporkan kamu ke polisi atas tuduhan penipuan. Aku tertawa renyah. Benar-benar geli mendengar tuduhan itu. Laporkan saja, Bu. Silakan. Kantor polisi cuma berjarak 2 kilometer dari sini. Tapi sebelum ibu ke sana, coba ibu tanya dulu sama anak kesayangan ibu itu. Tanya kemana perginya kalung berlian dan gelang emas 50 gram milikku yang hilang dari brankas 3 bulan lalu? Apa benar hilang dicuri tuyul? Atau, tuyulnya berkepala botak dan suka tidur mendengkur di kamar sebelah? Seketika, tatapan Ibu Darmi beralih tajam ke arah Budi. Budi menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata ibunya. Rahasia kecil yang dia simpan rapat-rapat akhirnya terbongkar juga. Rupanya, Budi menggadaikan perhiasanku untuk menutupi utang judinya, dan dia bilang ke ibunya kalau aku yang menjual perhiasan itu untuk foya-foya. Sekarang, bangkai yang dia sembunyikan baunya sudah menyebar kemana-mana. Budi? Suara Ibu Darmi bergetar. Benar apa kata istrimu? Perhiasan itu. Kamu yang ambil. Budi diam 1000 bahasa. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Melihat kakaknya terpojok,
Rina yang sedari tadi sibuk mengecek aplikasi perbankannya yang terblokir, ikut meledak. Dia membanting ponselnya ke meja dengan kasar. Mbak Sari jahat banget sih. Oke, Mas Budi memang salah. Tapi kenapa aku juga kena imbasnya? Kartu kreditku mati semua. Besok aku ada janji perawatan wajah sama teman-teman. Mbak, kalau aku tidak bisa bayar, mau ditaruh di mana mukaku ini? Taruh saja di laci. Rin, biar aman, jawabku asal. Dengar ya, Rina sayang, kamu itu sudah 25 tahun. Sudah sarjana. Harusnya kamu kerja, cari uang sendiri, bukan merengek minta dibayari kakak ipar. Kamu pikir uang itu jatuh dari langit? Uang itu hasil aku bangun subuh, pergi ke pasar, masak ratusan porsi, sampai tanganku kapalan begini. Enak saja kamu tinggal gesek buat gaya-gayaan. Suasana semakin panas. Mereka bertiga kini menatapku dengan pandangan penuh kebencian. Seolah-olah aku adalah penjahat yang merenggut kebahagiaan mereka. Padahal aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Logika mereka memang sudah terbalik-balik. Saking lamanya hidup nyaman di atas penderitaanku. Cukup, teriak Budi lagi. Mencoba mengambil alih kendali situasi yang sudah babak belur. Dia memukul meja dengan kepalan tangannya. Bra, aku tidak peduli dengan semua kertas sampah ini. Aku tetap suami sah kamu. Dan aku kepala keluarga di sini. Kamu tidak punya hak mengatur-atur apalagi mengusir kami. Rumah ini harta Gonogini. Jadi separuhnya milikku. Harta Gonogini. Alisku terangkat sebelah. Mas, kamu lupa isi perjanjian pranikah yang kita buat dulu? Ah, pasti lupa. Kamu kan waktu itu tanda tangan asal-asalan karena buru-buru mau pergi main futsal. Di situ tertulis jelas, pemisahan harta. Apa yang kutabung, itu milikku. Apa yang kamu hasilkan, kalau ada, itu milikmu. Dan karena rumah ini kubeli pakai uangku 100%, dan cicilannya kulunasi sendiri, maka secara hukum agama dan negara, kamu tidak punya hak sepeser pun. Nol besar. Budi terhuyung ke belakang. Kakinya lemas menabrak kursi. Dia baru sadar betapa kuatnya posisi tawar yang kumiliki. Selama ini dia meremehkanku. Menganggapku wanita penurut yang buta hukum. Dia lupa kalau sebelum jadi pengusaha catering, aku pernah bekerja di bagian administrasi kantor notaris. Aku tahu cara bermain dengan kertas-kertas ini. Mulai detik ini, ucapku tegas, suaraku menggema di seluruh ruangan, menekan mental mereka sampai ke titik terendah. Rumah ini adalah milikku sepenuhnya. Kalian bertiga di sini statusnya bukan lagi keluarga, tapi tamu tak diundang yang sudah terlalu lama menumpang. Dan sebagai pemilik rumah, aku punya hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus angkat kaki. Ibu Darmi mulai menangis lagi. Kali ini lebih kencang dan dramatis. Dia memegangi dadanya, berakting seolah-olah serangan jantungnya kambuh. Aduh, dadaku sak. Budi, tolong ibu. Istrimu mau membunuh ibu pelan-pelan. Aku hanya menatapnya datar. Tidak usah akting, Bu. Minggu lalu hasil pemeriksaan dokter bilang jantung ibu sehat walafiat. Sekuat kuda. Yang sakit itu dompet dan harga diri ibu, bukan jantungnya. Budi yang melihat ibunya kesakitan, atau pura-pura sakit, kembali tersulut emosi. Dia maju selangkah mendekatiku. Tangannya terangkat lagi, siap melayangkan pukulan kedua. Matanya gelap, dikuasai amarah yang memuncak. Kurang ajar. Berani kamu menghina ibuku. Akan kuhajar kamu sampai kamu minta ampun dan sujud di kaki ibu. Aku tidak mundur 1 senti pun. Justru aku memajukan daguku, menantangnya. Ada kartu as terakhir yang belum kukan keluarkan. Kartu yang akan membuat tangan yang terangkat itu berhenti di udara. Coba saja kalau berani, bisikku dingin. Lihat lampu merah kecil yang berkedip di pojok atas lemari hias itu. Mata Budi mengikuti arah pandanganku. Di sana, tersembunyi di antara pajangan keramik, sebuah mata lensa kecil menatap kami tanpa berkedip. Merekam setiap gerakan, setiap teriakan, dan setiap ancaman. Babak selanjutnya akan menjadi penentuan nasib mereka.
Tangan Budi yang sudah melayang di udara mendadak berhenti, membeku persis seperti patung pahlawan yang sering kulihat di persimpangan jalan kota. Matanya terkunci pada lampu merah kecil yang berkedip-genip di sudut ruangan, di atas lemari hias. Itu bukan lampu hiasan perayaan, melainkan mata kamera pengawas yang baru saja dipasang teknisi langgananku 2 hari lalu. Alat perekam itu menangkap setiap detail adegan drama rumah tangga ini dengan resolusi tinggi, siap menjadi bukti tak terbantahkan di meja hijau nanti. "Satu sentuhan lagi, Mas," kataku dengan nada selembut sutra tapi mematikan. Dan rekaman video ini akan langsung terkirim otomatis ke ponsel pengacaraku dan juga kantor polisi. "Kamu mau reuni sama teman-teman judimu di balik jeruji besi? Silakan pukul. Aku malah senang. Pasal penganiayaan hukumannya lumayan lama. Loh, cukup buat bikin kamu tobat atau malah makin gila di dalam sana." Nyali Budi langsung ciut seketika. Tangannya yang tadi terkepal kuat perlahan turun. Lemas tak bertenaga di sisi tubuhnya. Wajah garangnya yang tadi merah padam kini luntur, berganti menjadi wajah ketakutan persis kucing garong yang baru saja disiram air dingin. Dia tahu betul aku tidak pernah menggertak sambal. Kalau aku bilang A, maka A yang akan terjadi. Dia mundur 2 langkah, menjauh dariku seolah aku ini memancarkan radiasi beracun. Ibu Darmi yang melihat anak kesayangannya mundur teratur, mencoba mengambil alih panggung. "Jangan takut, Budi. Hancurkan saja kameranya. Ini rumah kita yang berkuasa." Teriaknya memprovokasi. Masih belum mau menerima kenyataan bahwa kekuasaan semuanya sudah runtuh. Aku melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tanganku. Jarum detik berputar tanpa ampun. "Kalian punya waktu 10 menit. Umumku dengan suara lantang. 10 menit untuk angkat kaki dari rumahku. Ambil baju seperlunya. Masukkan ke dalam kantong plastik sampah hitam yang sudah kusiapkan di teras depan. Ingat, hanya pakaian yang menempel di badan dan baju ganti seadanya. Jangan berani-berani menyentuh barang berharga satupun. Mobil, motor, laptop, perhiasan, bahkan sendok garpu yang dibeli pakai uangku, tinggalkan semua di sini. 10 menit. Kamu gila? Jerit Rina histeris. Air matanya mulai luntur bercampur maskara, membuat wajahnya cemong seperti badut yang kehujanan. Mana sempat aku beres-beres perawatan kulitku? Bajuku banyak, sepatuku mahal-mahal. Aku tidak mau pakai kantong sampah. Memangnya aku pemulung? Ya kalau tidak mau, silakan pergi dengan baju yang menempel di badan saja. Lebih praktis, kan? Jawabku enteng sambil merogoh saku gamis, mengambil ponselku. Dan karena sepertinya kalian susah diajak kerja sama, aku butuh bantuan tenaga ahli. Aku menekan tombol panggil cepat di layar ponsel, mengaktifkan pengeras suara agar mereka bisa mendengar jelas siapa yang kuhubungi. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum suara berat di seberang menjawab. "Halo, selamat malam, Bu Sari? Ada yang bisa dibantu?" Itu suara Pak Asep, kepala keamanan kompleks perumahan kami. Pria berbadan besar mantan atlet angkat besi yang paling tidak suka dengan keributan. "Malam, Pak Asep. Maaf mengganggu istirahatnya. Pak, tolong ke rumah saya sekarang ya. Bawa 2 anggota yang badannya besar-besar. Ada gangguan ketertiban umum di sini. Ada 3 orang asing yang menolak keluar dari properti saya dan membuat keributan. Saya butuh bantuan Bapak untuk mengawal mereka keluar gerbang kompleks." "Siap, Bu Sari. Kami meluncur sekarang," jawab Pak Asep tegas. Mendengar percakapan itu, kepanikan yang sesungguhnya terjadi. Budi, Ibu Darmi, dan Rina sadar bahwa waktu mereka benar-benar sudah habis. Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Mereka berlarian menuju kamar masing-masing seperti ayam yang kehilangan induk. Terdengar suara pintu dibanting, suara lemari diobrak-abrik, dan suara tangisan Rina yang semakin kencang meratapi nasib koleksi tasnya. Aku menunggu di ruang tengah dengan tenang, mengawasi jarum jam yang terus bergerak. Tepat 10 menit kemudian, suara sirine motor patroli terdengar mendekat, disusul suara guntur yang menggelegar di langit. Alam semesta sepertinya sedang bersekongkol denganku malam ini. Hujan deras tiba-tiba turun mengguyur bumi,
seolah-olah langit ingin membantu membilas kotoran dan energi negatif yang selama ini bersarang di rumahku. Pak Asep dan dua anggotanya muncul di pintu depan. Basah kuyup tapi tetap sigap. "Mana orangnya, Bu?" tanya Pak Asep. Aku menunjuk ke arah tiga manusia yang baru saja keluar dari kamar dengan wajah kusut. Mereka masing-masing menyeret kantong plastik sampah hitam besar yang menggembung. Satu-satunya koper darurat yang mereka punya. Penampilan mereka sungguh mengenaskan. Jauh berbeda dari penampilan borjuis mereka 1 jam yang lalu. Budi memakai kaos oblong yang sudah belel. Ibu Darmi terpincang-pincang tanpa alas kaki yang layak. Dan Rina memeluk kantong plastiknya sambil sesenggukan. "Pak Asep, tolong pastikan mereka keluar dari gerbang perumahan ini dan jangan izinkan mereka masuk lagi tanpa izin tertulis dari saya. Perintahku." "Baik, Bu. Mari, Pak, Bu, Mbak, silakan jalan. Jangan bikin susah kami malam-malam begini," ucap Pak Asep tegas sambil menggiring mereka ke arah pintu keluar. Budi sempat berhenti di ambang pintu, menoleh ke arahku. Wajahnya basah, entah oleh keringat atau air mata. Tatapannya memelas, mencoba memanipulasi perasaanku untuk terakhir kalinya. "Sari, tega kamu? Hujan badai begini? Ibu sudah tua." Rina ketakutan. "Biarkan kami menginap semalam saja. Besok pagi kami pergi. Tolonglah, Sari." Aku menatapnya datar. Hatiku sudah beku, sekeras batu es di kutub utara. Dulu waktu aku sakit demam tinggi dan minta diantar ke dokter jam 2 pagi, kamu malah asyik main game dan bilang, "Minum obat warung saja sana, manja banget." Kamu ingat itu, Mas? Hujan badai di luar sana tidak ada apa-apanya dibanding badai yang kamu buat di hatiku selama ini. Anggap saja air hujan itu air suci untuk membersihkan dosa-dosa kalian. Sekarang, keluar. Satu dorongan tegas dari anggota keamanan membuat Budi terhuyung keluar. Hujan deras langsung menyambut mereka tanpa ampun. Angin kencang menerpa tubuh-tubuh yang terbiasa nyaman itu. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan yang sangat memuaskan sekaligus menyedihkan. 3 sosok manusia berjalan tertatih-tatih menembus kegelapan malam dan tirai hujan, menyeret kantong sampah berisi sisa-sisa harga diri mereka. Mereka terlihat kecil, lemah, dan tak berdaya. Persis seperti bagaimana mereka memperlakukanku dulu. Roda nasib telah berputar 180 derajat malam ini. Pak Asep memberikan hormat padaku sebelum menutup gerbang pagar rumah. "Aman, Bu Sari. Silakan istirahat." "Terima kasih, Pak Asep," jawabku. Aku menutup pintu jati tebal itu perlahan. Klik. Suara kunci yang berputar menjadi penutup babak terburuk dalam hidupku. Suara hujan di luar sana masih terdengar gemuruh, tapi di dalam sini, di dalam rumahku yang kini benar-benar menjadi milikku, suasana terasa begitu hening dan damai. Aku menyandarkan punggung di pintu, merosot duduk ke lantai, dan untuk pertama kalinya malam ini, aku tersenyum lebar. Senyum yang benar-benar lepas. Akhirnya, parasit-parasit itu pergi. Akhirnya, aku bisa bernapas. Matahari pagi ini bersinar lebih cerah dari biasanya. Atau mungkin perasaanku saja yang sedang berbunga-bunga. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bangun tidur tanpa teriakan, "Sari, kopi mana?" atau gedoran pintu kamar mandi yang tidak sabaran. Suasana rumah begitu hening, tenang, dan damai. Persis seperti suasana villa di puncak gunung yang sepi pengunjung. Aku menyesap kopi hitamku di teras belakang sambil mendengarkan kicauan burung. Sebuah kemewahan sederhana yang dulu terasa mustahil kudapatkan. Rasanya beban bertonton di pundakku semalam sudah menguap bersama embun pagi. Namun, ketenanganku sedikit terganggu oleh dering telepon genggam di atas meja. Layar ponselku menyala, menampilkan nama, Pak Yanto, Koperasi Simpan Pinjam. Keningku berkerut sedikit. Pak Yanto adalah pengurus koperasi di pasar induk tempat aku biasa belanja bahan catering. Ada urusan apa dia menelepon pagi-pagi begini? Apa ada tagihanku yang terlewat? Seingatku, akuntansiku serapih barisan tentara. "Halo, selamat pagi, Pak Yanto. Ada apa ya tumben menelepon?" Sapaku ramah. Suara di seberang terdengar ragu-ragu dan sedikit canggung. "Anu, Bu Sari,
Maaf mengganggu pagi-pagi. Ini ada Pak Budi, suami ibu, datang ke kantor koperasi. Beliau memaksa mau meminjam uang tunai 10 juta rupiah. Katanya atas perintah ibu untuk modal belanja dadakan. Tapi, penampilannya kok agak berantakan ya, Bu? Saya jadi curiga. Apa benar ibu yang menyuruh? Aku nyaris menyemburkan kopi yang baru kuminum. Dasar Budi. Rupanya dia belum menyerah. Setelah diusir semalam, langkah pertamanya bukan mencari kerja, tapi mencoba berhutang lagi dengan menjual namaku. Urat malunya sepertinya sudah putus sampai ke akar-akarnya. Bayangkan saja, dia pasti datang ke sana dengan baju kusut bekas semalam, bau keringat, tapi masih berlagak seperti bos besar yang sedang menginspeksi anak buah. Pak Yanto, jawabku sambil menahan tawa. Tolong dengarkan baik-baik. Saya dan Budi sedang dalam proses perceraian. Mulai hari ini, jangan pernah berikan pinjaman 1 rupiah pun kepada laki-laki itu atas nama saya atau usaha catering saya. Kalau Bapak kasih, itu tanggung jawab pribadi Bapak. Saya tidak akan bayar sepeser pun. Usir saja dia. Pak, bilang saja namanya sudah masuk daftar hitam nasabah bermasalah. Waduh. Baik, Bu Sari. Siap. Pantas saja baunya seperti belum mandi 3 hari. Saya usir sekarang juga. Terima kasih infonya, Bu. Sambungan telepon terputus. Aku bisa membayangkan wajah Budi saat diusir oleh Satpam Koperasi. Pasti merah pada menahan malu. Ditonton oleh ibu-ibu pedagang pasar yang mulutnya lebih pedas dari cabai rawit. Rasain. Itu baru permulaan, Mas. Dunia di luar sana tidak seramah kasur empuk yang biasa kamu tiduri. Tanpa nama, Sari Wahyuni, di belakangmu. Kamu hanyalah remah-remah rengginang di toples kosong. 1 jam kemudian, aku sudah siap berangkat ke tempat usaha cateringku. Hari ini aku mengenakan setelan baju kerja terbaikku, warna biru laut yang cerah, dipadu dengan jilbab motif bunga yang elegan. Aku ingin tampil maksimal, merayakan hari pertama kemerdekaanku. Kali ini aku tidak menyetir sendiri. Aku meminta tolong Pak Ujang, sopir operasional catering, untuk menjemputku dengan mobil box pendingin yang biasa kami pakai antar pesanan. Aku duduk di kursi penumpang depan yang tinggi, menikmati pemandangan jalanan kota yang padat merayap. Mobil kami melaju pelan membelah kemacetan pagi. AC mobil terasa sejuk, dan wangi pewangi ruangan aroma jeruk nipis membuat suasana hati makin segar. Namun, saat mobil berhenti di lampu merah perempatan besar dekat pasar, mataku menangkap pemandangan yang membuat senyumku sedikit memudar, berganti dengan rasa miris yang aneh. Di trotoar sebelah kiri, tepat di bawah terik matahari yang mulai menyengat, terlihat sesosok pria berjalan gontai dengan langkah diseret. Pakaiannya terlihat familiar. Kaos oblong abu-abu yang sudah melar di bagian leher dan celana pendek selutut yang kucel. Dia menjinjing kantong plastik hitam besar di bahu kanannya, persis seperti orang yang baru saja memulung botol bekas. Rambutnya yang biasanya klimis tertata rapi dengan minyak rambut mahal, kini acak-acakan seperti sarang burung pipit yang kena angin puting beliung. Itu Budi. Ya ampun, baru semalam berpisah, penampilannya sudah berubah drastis dari pangeran rumah tangga menjadi gelandangan metropolitan. Dia berjalan menunduk, mungkin menghindari tatapan orang-orang yang lalu lalang. Di belakangnya, agak tertinggal jauh, terlihat Ibu Darmi yang berjalan tertatih-tatih sambil mengipas-ngipasi wajahnya dengan sobekan kardus bekas. Rina tidak terlihat. Mungkin dia sedang merajuk di suatu tempat atau malu berjalan beriringan dengan rombongan sirkus yang menyedihkan itu. Jarak kami hanya terpisah kaca jendela mobil. Aku duduk di sini, di dalam ruangan berpendingin udara, wangi, bersih, dan berdaya. Sementara dia di sana, bermandi keringat, debu, dan kehinaan. Dulu, akulah yang sering dia biarkan kepanasan menunggu ojek daring di pinggir jalan sementara dia asyik nongkrong pakai mobilku. Sekarang, roda nasib berputar begitu cepat dan brutal. Tanpa sengaja, Budi menoleh ke arah jalan raya. Matanya yang cekung dan lelah menyapu barisan kendaraan yang terjebak macet. Dan takdir sepertinya memang suka bercanda. Tatapan kami bertemu. Waktu seolah berhenti beberapa detik.
Budi terbelalak melihatku duduk nyaman di dalam mobil box besar bertuliskan Sari Catering di pintunya. Mulutnya ternganga, matanya memancarkan campuran antara rasa kaget, malu, dan secercah harapan bodoh. Dia mungkin berpikir aku akan luluh melihat kondisinya yang menyedihkan itu. Sari, teriaknya. Suaranya samar-samar terdengar menembus kaca mobil yang tertutup rapat. Dia menurunkan kantong plastiknya ke trotoar begitu saja, lalu berlari kecil mendekati mobilku. Tangannya yang kotor mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan tidak sabaran. Sari, buka pintunya. Sari, tolong aku. Ibu kakinya sakit. Kami belum makan dari pagi. Sari. Pak Ujang, sopirku, menoleh kaget. Loh, Bu, itu kan Pak Budi? Kok penampilannya begitu? Mau saya bukakan kacanya, Bu? Aku menatap Budi yang kini menempelkan wajahnya ke kaca. Wajah itu, wajah yang dulu kupuja, wajah yang dulu sering membentakku, wajah yang semalam menamparku. Sekarang wajah itu memelas, penuh daki dan air mata buaya. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan. Yang ada hanya keputusasaan seorang pecundang yang kehilangan inangnya. Jangan, Pak Ujang, jawabku dingin, tanpa mengalihkan pandangan dari Budi. Biarkan saja. Kaca mobil ini terlalu bersih untuk disentuh tangan kotor seperti itu. Lagi pula, saya tidak kenal siapa gelandangan itu. Budi terus menggedor, berteriak-teriak memanggil namaku, memohon belas kasihan. Sari, jangan begini. Aku suamimu. Masih suamimu. Buka pintunya. Aku janji akan berubah. Sari. Lampu lalu lintas di depan berubah menjadi hijau. Jalan, Pak Ujang. Perintahku tegas. Kita ada jadwal pengantaran yang tidak boleh terlambat. Waktu adalah uang, dan orang itu cuma buang-buang waktu saya. Siap, Bu. Pak Ujang menginjak gas. Mobil bergerak perlahan, meninggalkan Budi yang masih berlari kecil mengejar di samping mobil sebelum akhirnya menyerah karena kalah cepat. Aku melihat dari kaca spion luar. Sosok Budi semakin mengecil, berdiri mematung di pinggir jalan di tengah kepulan asap knalpot kendaraan lain. Dia terlihat begitu kecil, rapuh, dan sendirian. Ada rasa sakit sedikit di sudut hatiku. Rasa sakit mengenang masa lalu. Tapi rasa itu segera tertutup oleh rasa lega yang luar biasa. Aku tidak jahat. Aku hanya sedang mengajarkan pelajaran hidup yang paling berharga kepadanya. Bahwa harga diri laki-laki itu ada pada kerja kerasnya, bukan pada keringat istrinya. Dan ketika fasilitas itu dicabut, yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang tidak berharga. Aku membetulkan letak dudukku, menatap jalan lurus di depan. Selamat menikmati hidup barumu, Mas Budi. Semoga trotoar panas itu mengajarkanmu cara menghargai orang lain. Mobilku melaju kencang, membawa serta harapan dan masa depanku yang cerah, meninggalkan masa lalu yang kelam tertinggal jauh di belakang, bersama debu jalanan. Malam semakin larut, dan langit sepertinya belum puas menumpahkan airnya. Di sebuah gang sempit pinggiran kota yang becek dan bau got, 3 manusia yang dulu hidup bak raja dan ratu kini meringkuk kedinginan di dalam sebuah petak kamar kontrakan berukuran 3x3 meter. Ini adalah tempat paling layak, atau lebih tepatnya, satu-satunya tempat yang bisa mereka sewa dengan sisa uang receh hasil penjualan jam tangan palsu Budi di pasar loak tadi sore. Kamar itu lembab, dindingnya dipenuhi bercak jamur kehijauan yang membentuk pola abstrak menjijikan. Tidak ada kasur empuk, hanya tikar pandan tipis yang sudah bolong di beberapa bagian. Lampu bohlam kuning 5 watt yang berkedip-kedip di langit-langit seolah mengejek nasib mereka yang kian meredup. Suara nyamuk berdenging nyaring di telinga, berebut jatah darah segar dari kulit-kulit manja yang biasanya terlindungi losion anti nyamuk impor. Aduh, panas, gerah, bau apek. Keluh Rina sambil mengibas-ngibaskan tangannya ke udara. Dia duduk di pojok ruangan dengan kaki ditekuk. Wajahnya masam seperti susu basi. Mas Budi, kok kita tidur di tempat sampah begini sih? Aku nggak bisa tidur. Nanti kulitku gatal-gatal kena kutu busuk. Ayo pindah ke hotel kek, minimal losmen yang ada AC-nya. Budi yang sedang berbaring berbantalkan lengan tangannya sendiri langsung mendengus kasar.
Hotel nenek moyangmu. Uang dari mana? Rin? Jam tanganku cuma laku 300.000 perak. Itu pun ditawar sadis sama Abang Loak. Ini sudah untung kita bisa berteduh. Kalau nggak mau, sana tidur di teras luar sama tikus got. Kamu yang becus dong jadi laki-laki. Rina membalas dengan nada tinggi. Masa kalah sama Mbak Sari? Dia bisa punya rumah, punya mobil. Kamu kok bisanya cuma bawa kita ke kandang ayam ini? Payah. Diam kamu, bentak Budi, bangkit dari tidurnya. Matanya merah menyala menatap adiknya sendiri. Sari itu licik. Dia curang. Kalau bukan karena aku yang kasih izin dia kerja dulu, dia nggak bakal jadi apa-apa. Lagian kamu juga salah. Kerjaanmu cuma habisin uang buat beli tas palsu. Giliran susah begini malah nyalahin orang. Coba kalau kamu punya tabungan, kita nggak bakal sengsara begini. Mas yang judi terus. Jangan bawa-bawa aku ya. Sudah, diam. Kepala ibu mau pecah dengar kalian berantem terus. Ibu Darmi melerai dengan suara parau. Dia terbaring lemah di tengah tikar. Wajahnya pucat pasi, dan dahinya berkeringat dingin. Sejak diusir paksa dan kehujanan semalam, kondisi kesehatannya menurun drastis. Bukan sakit jantung bohongan seperti biasanya. Tapi kali ini tubuh tuanya benar-benar tidak kuat menahan kerasnya hidup jalanan. Budi, Rina, kalian itu saudara jangan ribut. Rintih Ibu Darmi sambil memegangi perutnya yang perih karena hanya diisi nasi bungkus lauk tempe orek setengah porsi tadi sore. Pikirkan caranya, besok kita makan apa? Ibu lapar. Budi menghela napas panjang, lalu kembali merebahkan tubuhnya memunggungi ibu dan adiknya. Tidur saja, Bu. Besok Budi cari kerjaan jadi kuli panggul di pasar kalau perlu. Yang penting sekarang tidur, simpan tenaga. Suasana kamar kembali hening, hanya diselingi suara batuk-batuk Ibu Darmi dan dengkuran halus Budi yang mulai terlelap karena kelelahan fisik yang luar biasa. Namun, di pojok ruangan, ada sepasang mata yang masih nyalang menatap kegelapan. Mata itu milik Rina. Rina menatap punggung kakaknya dan tubuh ringkih ibunya dengan tatapan nanar. Tidak ada rasa kasihan di sana. Yang ada hanyalah rasa jijik dan ketakutan akan masa depan suramnya sendiri. Otaknya yang dangkal berputar cepat. Dia tidak mau hidup seperti ini. Dia masih muda, cantik, menurutnya, dan pantas mendapatkan kemewahan. Kalau dia terus terjebak bersama dua beban hidup ini, kakak yang pengangguran dan ibu yang sakit-sakitan, dia akan ikut tenggelam dalam lumpur kemiskinan selamanya. Pandangannya tertuju pada bantal kumal di bawah kepala Ibu Darmi. Rina tahu, tadi sore Budi menitipkan sisa uang penjualan jam tangan itu kepada Ibu Darmi untuk disimpan. Jumlahnya tidak banyak, mungkin tinggal 150.000 rupiah. Tapi bagi Rina saat ini, uang itu adalah tiket emas untuk kabur dari neraka ini. Cukup untuk ongkos bus keluar kota, ke tempat teman lamanya yang mungkin bisa dia tumpangi hidup atau dia manfaatkan. Pelan-pelan, Rina menggeser tubuhnya. Gerakannya sangat hati-hati, seperti ular yang sedang mengincar mangsa. Lantai semen yang kasar tidak mengeluarkan suara saat dia merangkak mendekati ibunya yang sedang tertidur gelisah. Jantung Rina berdegup kencang, tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena takut ketahuan Budi yang temperamental. Tangan Rina yang lentik terawat, meski kuteksnya mulai mengelupas, perlahan menyusup ke bawah bantal Ibu Darmi. Dia merasakan ada gumpalan kain sapu tangan yang keras. Itu dia uangnya. Ibu Darmi bergerak sedikit dalam tidurnya, mengerang pelan. Sari masak. Rina menahan napas. Dia menunggu beberapa detik sampai napas ibunya teratur kembali. Dengan satu gerakan cepat namun halus, dia menarik sapu tangan itu. Dapat. Dia menggenggam erat buntalan uang itu di dadanya, lalu merangkak mundur kembali ke pojok ruangan. Tanpa membuang waktu, Rina mengambil tas tangannya. Dia memasukkan uang curian itu ke saku dalam, lalu memungut kantong plastik sampah berisi bajunya. Dia berdiri, menatap sekilas ke arah ibu dan kakaknya yang terlelap. Ada senyum miring di bibirnya. Maaf ya, Bu, Mas. Bisiknya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Rina nggak level hidup gembel begini.
Kalian urus diri kalian sendiri saja. Rina mau cari hidup baru. Bye-bye, para pecundang. Dengan langkah jinjit, Rina membuka kunci pintu kamar kontrakan yang karatan. Krek, engsel pintu berbunyi pelan. Tapi untungnya tertutup suara dengkuran Budi yang semakin keras. Rina menyelinap keluar, menutup pintu kembali dengan hati-hati, dan menghilang di telan kegelapan gang sempit. Dia pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan ibu kandungnya yang sakit dan kakak kandungnya yang bangkrut tanpa sepeser pun uang untuk membeli nasi besok pagi. Benar kata pepatah, kemiskinan bisa menguji kesetiaan, dan di keluarga ini, kesetiaan itu ternyata harganya lebih murah daripada sepiring nasi uduk. Malam itu, di bawah langit yang mendung, seekor tikus muda baru saja memakan jatah makan tikus-tikus tua lainnya demi bertahan hidup. Kehancuran keluarga ini kini paripurna sudah, hancur dari luar oleh Sari, dan hancur dari dalam oleh keserakahan mereka sendiri. Jeritan Budi membelah keheningan pagi di gang sempit itu. Suaranya melengking tinggi persis seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong. Dia mengobrak-abrik bantal ibunya dengan panik, membolak-balik tikar, bahkan mengguncang tubuh Ibu Darmi yang masih setengah sadar. Wajah Budi pucat pasi, matanya melotot horor menatap ruang kosong di sebelah tempat tidurnya. Rina hilang. Dan yang lebih parah, buntalan sapu tangan berisi uang sisa penjualan jam tangan, harta karun terakhir mereka, juga lenyap tanpa bekas. Rina, adik tersayang yang katanya selebritas media sosial papan atas itu, ternyata punya bakat terpendam sebagai ninja. Dia kabur tanpa meninggalkan jejak, membawa lari nyawa ibu dan kakaknya sendiri. Sungguh sebuah plot cerita yang sangat membagongkan. Kalau ini sinetron, mungkin penonton sudah melempar televisi mereka pakai sandal jepit saking kesalnya. Tapi sayangnya, ini kenyataan pahit yang harus ditelan Budi bulat-bulat. Dia meraung marah, memaki-maki nama adiknya dengan sumpah serapah yang paling kasar. Tapi tembok lembab kontrakan itu hanya memantulkan suaranya kembali, seolah mengejek kebodohannya. Belum kering air mata kemarahan Budi, pintu kamar kontrakan digedor keras dari luar. Bum! 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 Bukan ketukan tamu yang sopan, melainkan gedoran penagih utang yang siap mengajak berkelahi. Muncul wajah Pak Kos, pemilik kontrakan yang kumisnya setebal aspal jalan raya. Dia berdiri berkacak pinggang, matanya menatap jijik ke arah Budi dan ibunya yang berantakan. "Heh, kalian! Sudah pagi. Mana sisa uang sewanya?" Tagih Pak Kos tanpa basa-basi. "Kemarin janjinya pagi ini lunas. Jangan coba-coba menipu saya ya. Tampang kalian itu tampang-tampang penipu." Budi gemetar. Lututnya lemas. Dia mencoba memohon, merangkupkan kedua tangannya di dada. "Pak, tolong Pak beri kami waktu sehari lagi. Adik saya kabur bawa uangnya. Pak, ibu saya sakit tolonglah. Pak, kasihan." "Halah, lagu lama kaset kusut." Potong Pak Kos galak. "Alasan terus. Saya tidak peduli adikmu kabur ke bulan atau kemana. Pokoknya kalau tidak ada uang, angkat kaki sekarang juga. Saya mau sewakan kamar ini ke orang yang punya duit. Kalian itu cuma bikin kamar saya bau apek. Keluar." Diusir 2 kali dalam waktu kurang dari 3 hari. Rekor yang sungguh fantastis. Budi tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga yang ada, dia mengemasi baju-baju kotor mereka ke dalam plastik sampah yang kini sudah robek di sana-sini. Namun, bencana belum selesai sampai di situ. Saat Budi menyuruh ibunya berdiri, Ibu Darmi justru ambruk kembali ke tikar. Mulutnya miring ke kiri, air liurnya menetes tak terkendali, dan kalimat yang keluar dari bibirnya hanya erangan tidak jelas. Ah. Ibu Darmi terserang stroke ringan. Tekanan darah tingginya meledak akibat kaget uangnya dicuri anak sendiri dan stres diusir pemilik kontrakan. Wanita yang dulu hobi menunjuk-nunjuk muka orang sambil marah-marah itu, kini bahkan tidak bisa menggerakkan tangan kanannya sendiri. Kesombongannya runtuh seketika, berganti menjadi ketidakberdayaan total. Budi menangis. Kali ini tangisannya benar-benar pilu. Dia bukan menangisi ibunya, tapi menangisi nasibnya sendiri yang harus memikul beban seberat ini. Dengan tertatih-tatih, Budi memapah, bahkan setengah menyeret tubuh ibunya keluar dari kontrakan.
Tetangga-tetangga kontrakan hanya menonton sambil berbisik-bisik. Tidak ada yang mau menolong. Mereka jijik melihat penampilan Budi dan ibunya yang kumuh dan bau. Mereka berjalan tanpa arah di bawah terik matahari yang mulai menyengat. Menyusuri pinggiran jalan menuju pasar induk. Budi berpikir, mungkin di pasar dia bisa minta air minum atau sisa makanan dari pedagang. Namun, sesampainya di dekat pintu gerbang pasar, terdengar keributan besar. Teriakan, maling, copet, tangkap. Bersahutan dengan suara pukulan dan jeritan kesakitan. Naluri Budi menyuruhnya untuk menjauh. Tapi matanya menangkap sosok yang sedang dikerumuni massa itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di tengah kerumunan tukang ojek dan kuli panggul yang sedang emosi, terlihat seorang wanita muda dengan baju yang sudah ditarik-tarik hingga berantakan, rambutnya dijambak, dan wajahnya lebam. Wanita itu menangis histeris memohon ampun sambil memeluk tas tangan yang talinya sudah putus. Itu Rina. Adik ipar yang sombong itu rupanya tertangkap basah saat mencoba mencopet dompet seorang ibu-ibu yang sedang belanja sayur. Uang hasil curiannya dari Ibu Darmi mungkin sudah habis atau hilang, sehingga dia nekat mencuri lagi demi gaya hidup atau sekadar makan enak. Rina yang dulu jijik melihat orang miskin, kini menjadi tontonan hinaan orang-orang pasar. Dia diseret oleh satpam pasar menuju pos keamanan, diteriaki sumpah serapah, dan diludahi harga dirinya. Budi terpaku di balik tiang listrik, memeluk ibunya yang meracau tidak jelas. Dia ingin lari menolong adiknya, berteriak bahwa itu keluarganya. Tapi rasa malu menahannya kuat-kuat. Apa yang bisa dilakukan gelandangan sepertinya? Kalau dia maju, mungkin dia juga akan ikut dihajar massa yang sedang kalap. Akhirnya, Budi hanya bisa memalingkan wajah, menutup mata Ibu Darmi dengan tangannya yang kotor agar ibunya tidak melihat pemandangan memilukan itu. Dia bersembunyi di balik gerobak sampah, menyembunyikan wajahnya dalam-dalam. Keluarga yang dulu diagung-agungkan itu kini hancur lebur tak bersisa. Satu di penjara, satu lumpuh, dan satu lagi menjadi sampah masyarakat. Hukuman dunia ternyata datang lebih cepat dari paket kilat khusus. Dan di balik gerobak sampah yang bau busuk itu, Budi akhirnya menyadari, inilah tempat yang pantas untuk mereka sekarang. Waktu itu ternyata obat paling mujarab, apalagi kalau diminum sambil menghitung keuntungan usaha yang melonjak naik setiap bulannya. Tidak terasa, kalender di dinding kantorku sudah berganti tahun. Tepat 1 tahun 12 purnama telah berlalu sejak malam badai pengusiran itu. Kalau dulu hari-hariku diisi dengan drama air mata dan teriakan minta uang, sekarang hari-hariku penuh dengan aroma bumbu dapur dan dering telepon pesanan yang tidak berhenti berbunyi. Hidup rasanya jadi jauh lebih ringan, seolah-olah gaya gravitasi bumi tidak berlaku lagi bagiku. Usaha catering rumahan yang dulu dikerjakan di dapur sempit sambil menahan batin, kini sudah bermetamorfosis menjadi sebuah restoran besar berlantai 2 di pusat kota. Papan namanya terpampang gagah dengan lampu neon berwarna emas. Dapur Sari. Bukan lagi sekadar melayani nasi kotak. Sekarang restoranku menjadi langganan pejabat dan artis ibu kota. Setiap kali melihat karyawan-karyawanku yang berseragam rapi menyapa dengan hormat. Selamat pagi, Bu Sari. Rasanya aku ingin memeluk tiang beton saking senangnya. Dulu dipanggil, menantu tak berguna. Sekarang dipanggil, Ibu Bos. Peningkatan nasib yang sangat signifikan, bukan? Aku berdiri di depan cermin besar di ruang kerjaku, mematut diri sejenak sebelum turun mengawasi dapur. Wanita yang ada di pantulan cermin itu nyaris tidak aku kenali. Kulit wajahku yang dulu kusam dan sering lebam, kini bersih, cerah, dan bersinar layaknya piring porselen baru dicuci. Kantung mata hitam akibat sering begadang memikirkan utang budi sudah hilang tak berbekas. Banyak teman-teman lamaku yang bilang, "Wah, Sari sekarang awet muda ya, rahasia perawatan kulitnya apa?" Aku biasanya hanya tertawa dan menjawab enteng. Rahasianya gampang, buang saja beban hidup seberat 200 kg bernama suami malas dan mertua jahat. Dijamin langsung langsing dan glowing seketika. Benar kan? Ternyata kosmetik termahal di dunia itu adalah ketenangan hati dan kebebasan finansial. Ngomong-ngomong soal finansial, rekeningku sekarang gendut bukan main. Sehat walafiat tanpa penyakit kanker alias kantong kering.
Tidak ada lagi notifikasi tagihan kartu kredit misterius yang bikin jantungan. Mobil sedan lamaku sudah kuganti dengan mobil jenis SUV terbaru yang gagah dan tinggi, biar kalau lewat jalanan banjir tidak perlu khawatir mogok, dan kalau ketemu mantan suami di jalan bisa langsung kulindas. Maksudnya kulewati dengan elegan. Rasanya nikmat sekali bisa membeli apapun yang ku mau tanpa harus sembunyi-sembunyi atau mendengar omelan. Istri kok boros. Padahal dulu si Budi beli burung kicau jutaan rupiah saja aku diam. Giliran aku beli daster baru dia pidato 7 hari 7 malam. Tentu saja, kabar tentang nasib keluarga Budi sesekali masih mampir ke telingaku, dibawa oleh angin lalu atau tetangga yang hobi bergosip. Katanya Rina masih mendekam di penjara wanita, menangis setiap hari karena tidak ada krim pemutih di dalam sel. Katanya Budi dan ibunya luntang-lantung jadi gelandangan di pasar, tidur di emperan toko, dan makan dari belas kasihan orang. Mendengar itu semua, jujur saja, hatiku datar. Datar sedatar jalan tol yang baru diaspal. Tidak ada rasa senang yang meledak-ledak. Tidak ada juga rasa sedih yang menyayat hati. Mereka sudah menjadi masa lalu. Seperti film jelek yang pernah kutonton dan tidak ingin kuingat lagi alur ceritanya. Kebencian itu butuh energi, dan aku terlalu sibuk bahagia untuk membuang energiku membenci mereka. Biarlah hukum alam bekerja dengan caranya sendiri. Aku sudah memaafkan demi ketenanganku sendiri, tapi bukan berarti aku melupakan. Pintu rumah dan hatiku sudah digembok mati. Kuncinya sudah kulempar ke dasar laut. Hari ini adalah hari yang istimewa. Bukan karena ulang tahunku, tapi karena aku akan mengadakan acara syukuran besar-besaran untuk merayakan 1 tahun berdirinya restoran baruku. Aku sudah menyiapkan 1000 kotak nasi spesial, menu andalan restoranku, untuk dibagikan kepada kaum duafa dan fakir miskin di sekitar wilayah ini. Aku ingin berbagi kebahagiaan, ingin membuktikan bahwa rezeki yang dipakai untuk bersedekah tidak akan pernah habis, justru akan bertambah berkali-kali lipat. Bu Sari, semua paket sedekah sudah siap di depan. Antrean penerima juga sudah panjang. Lapor asisten pribadiku, seorang gadis muda yang cekatan. Baik. Saya turun sekarang, jawabku sambil merapikan jilbab. Aku melangkah keluar ruangan dengan senyum mengembang. Hatiku berdebar hangat, tidak sabar ingin melihat senyum orang-orang yang menerima makanan dariku. Namun, aku sama sekali tidak menyangka bahwa di antara ratusan wajah asing yang mengantre di bawah sana, ada sepasang wajah masa lalu yang sedang menungguku. Wajah yang akan menutup kisah ini dengan sempurna. Takdir memang sutradara yang paling jago membuat kejutan. Mari kita turun, dan hadapi babak terakhir ini dengan kepala tegak. Matahari siang ini bersinar terik sekali, seolah ingin ikut memanggang aspal jalanan, tapi hatiku rasanya sejuk seperti sedang duduk di depan kulkas yang terbuka pintunya. Halaman depan restoranku sudah dipadati ratusan manusia yang mengantre dengan tertib. Bau keringat bercampur debu jalanan menguar di udara. Aroma khas perjuangan hidup yang sangat kental. Aku bersikeras untuk turun tangan langsung membagikan nasi kotak ini. Bukan cuma duduk manis tunjuk-tunjuk jari. Aku ingin melihat mata mereka, ingin menyentuh tangan mereka, dan ingin memastikan bahwa rezeki ini sampai ke perut yang tepat. Satu persatu kotak nasi berpindah dari tanganku ke tangan-tangan yang kasar dan lelah. Silakan, Bu, semoga berkah. Ucapku berulang kali dengan senyum yang tak pernah luntur. Rasanya capek berdiri, tapi melihat binar bahagia di mata mereka, rasa pegal di kakiku langsung sembuh seketika. Antrean terus mengalir seperti air sungai. Hingga tiba giliran seseorang yang baunya, astaga, baunya sungguh menyengat. Campuran antara bau sampah basah dan keringat yang sudah difermentasi berhari-hari. Aku menahan napas sedikit agar tidak mual. Lalu mengangkat wajah untuk memberikan kotak nasi berikutnya. Gerakanku terhenti di udara. Senyumku yang tadi merekah lebar, perlahan memudar menjadi garis lurus yang datar. Di hadapanku, berdiri seorang pria kurus kering, kulitnya hitam terbakar matahari, dan rambutnya panjang menggumpal seperti ijuk sapu yang lupa dibilas. Dia mengenakan kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana pendek yang warnanya sudah tidak jelas aslinya apa. Pria itu sedang mendorong sebuah kursi roda reot yang roda kirinya sudah miring. Di atas kursi roda itu, duduk seorang wanita tua yang tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Tatapannya kosong melompong,
dan mulutnya terus komat-kamit tanpa suara. Jantungku tidak berdebar kencang. Tidak ada ledakan amarah. Tidak ada keinginan untuk menjambak atau memaki. Yang ada hanya rasa kaget yang singkat, lalu disusul oleh perasaan asing yang dingin. Itu Budi. Dan wanita tua yang tampak seperti mayat hidup itu adalah Ibu Darmi. Ya ampun, dunia ini benar-benar sempit. Atau mungkin Tuhan memang sengaja mengatur pertemuan ini sebagai adegan penutup yang epik. Budi, lelaki yang dulu paling cerewet kalau kemejanya kurang licin sedikit saja, sekarang berdiri di depanku dengan daki yang menumpuk di leher. Ibu Darmi, wanita yang dulu hiknanya selangit dan jijik melihat debu, sekarang malah terlihat menyatu dengan debu itu sendiri. Budi menunduk. Matanya terpaku pada sepatu hak tinggiku yang mengkilap. Mungkin dia mengenali sepatu itu. Atau mungkin dia malu melihat kakinya sendiri yang penuh luka koreng dan tanpa alas kaki. Perlahan, dengan ragu-ragu, dia mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu. Detik itu, aku melihat kehancuran total di matanya. Jakunnya naik turun menelan ludah yang terasa pahit. Bibirnya gemetar hebat, hendak mengucapkan sesuatu. Sari. Suaranya keluar parau, nyaris seperti bisikan hantu. Dia mengenalku. Tentu saja dia mengenalku. Aku adalah wanita yang dulu dia sia-siakan. Wanita yang dia anggap tidak berguna, yang kini berdiri tegak di hadapannya sebagai tangan di atas. Budi memandang sekeliling, melihat restoran megah di belakangku, melihat mobil baruku yang terparkir di garasi VIP, dan melihat diriku yang bersih dan terawat. Kontras yang sangat menyakitkan bagi ego laki-lakinya yang sudah hancur lebur. Apa yang harus kulakukan? Meludahinya? Mengusirnya? Menertawakannya sambil berkata, "Rasain lo." Itu terlalu murahan. Itu cara main mereka, bukan caraku. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Wajahku kembali tenang, datar, dan profesional. Aku menganggap pria di depanku ini bukan mantan suami, bukan musuh, melainkan hanya salah satu dari ratusan kaum duafa yang butuh makan siang ini. Tidak lebih, tidak kurang. Aku menyodorkan kotak nasi berlogo Dapur Sari, itu ke tangannya yang kotor dan gemetar. Di atas kotak nasi itu, aku selipkan sebuah amplop putih berisi uang santunan. Cukup tebal. Cukup untuk mereka makan enak beberapa hari atau membeli obat warung buat ibunya. "Silakan, Pak," ucapku lembut namun tegas. Suaraku terdengar asing, seperti bicara pada orang yang baru pertama kali bertemu di halte bus. "Ini rezekinya. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Jangan lupa berdoa sebelum makannya." Hanya itu. Tidak ada sebutan, "Mas." Tidak ada pertanyaan, "Apa kabar?" Dan tidak ada drama air mata. Aku memperlakukannya sebagai orang asing. Dan percayalah, bagi seseorang yang pernah memiliki kita, dianggap sebagai orang asing yang tak dikenal adalah hukuman batin yang paling menyiksa. Budi menerima kotak nasi dan amplop itu dengan tangan gemetar hebat. Air mata meleleh dari sudut matanya yang keruh, membuat jalur sungai kecil di pipinya yang berdebu. Dia ingin meraih tanganku. Mungkin ingin meminta maaf atau memohon belas kasihan lebih. Tapi aku sudah menarik tanganku mundur dengan sigap. "Antrean selanjutnya, silakan maju," seruku lantang, mengalihkan pandangan darinya seolah dia sudah transparan. Seorang panitia keamanan yang sigap langsung meminta Budi untuk minggir agar tidak menghalangi jalan. Dengan langkah gontai, Budi mendorong kursi roda ibunya menjauh dari keramaian. Dia berjalan menuju trotoar di seberang jalan. Duduk bersimpuh di samping got. Dari sudut mataku, aku sempat melirik sebentar. Budi membuka kotak nasi itu dengan rakus. Dia menyuapkan nasi dan ayam bakar madu buatan mantan istrinya ke mulut Ibu Darmi yang menganga lapar. Lalu menyuap untuk dirinya sendiri sambil menangis terseduh-seduh. Dia memakan masakan yang dulu dia hina, masakan yang dulu dia lempar karena kurang garam, dan kini, masakan itulah yang menyambung nyawanya hari ini. Ironi yang sempurna. Ayam bakar madu yang manis di lidah. Tapi pasti terasa sepahit empedu di hati Budi. Aku memalingkan wajah. Kembali fokus pada ibu tua di depanku yang sedang tersenyum ompong menunggu giliran. Hatiku lega. Benar-benar lega.
Dendamku sudah lunas, bukan dengan membalas kejahatan, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa hidup jauh lebih baik tanpa mereka. Selamat tinggal, masa lalu. Terima kasih sudah mampir dan memberiku pelajaran mahal. Sekarang, silakan nikmati sisa hidup kalian dengan penyesalan yang abadi. Aku punya masa depan cerah yang harus kujemput. Dan begitulah, kisah tentang menantu tak berguna ini berakhir. Bukan dengan air mata kesedihan, tapi dengan senyum kemenangan dan perut yang kenyang.